Halo mahasiswa, kembali lagi bersama saya Oksa di mata kuliah Sistem Basis Data. Oke, jadi ini kita akan membahas lanjutan dari video-video sebelumnya, yaitu kita membahas section ketiga. Jadi seperti yang sebelum-sebelumnya juga, di section ketiga ini ada 3 subtema yang akan kita bahas. Yang pertama itu nanti tentang logical comparison atau perbandingan. Kan kemarin sudah sempat dipakai sedikit ya, ada yang namanya AND, ada yang namanya OR dan sebagainya gitu. Nah, ini akan kita bahas secara lebih detail lagi. Termasuk nanti di dalamnya itu ada precedence. Precedence itu kalau misalkan di dalam satu SQL statement itu ada banyak logical gitu, misalkan ada AND, ada OR, kemudian ada proses aritmatika, ada proses menggunakan like, between dan sebagainya. Itu bagaimana SQL mengeksekusinya, mana yang lebih dulu, nah kayak gitu ya. Itu ada di subsection yang pertama ini. Kemudian untuk subsection yang kedua itu kita akan berkenalan dengan klausa baru, yaitu klausa order by ya, yang kegunaannya adalah untuk melakukan sorting ya. Sorting itu kan berarti mengurutkan ya, sama. Jadi database ini juga kita bisa melakukan sorting baik ascending maupun descending, itu semuanya nanti kita akan lihat bagaimana. Kemudian yang terakhir ini sebenarnya cuman pengenalan sedikit aja untuk masuk ke section selanjutnya atau section keempat, yaitu nanti tentang yang namanya function ya. Jadi nanti dalam SQL itu ada yang namanya fungsi-fungsi yang akan membantu kita dalam menciptakan SQL statement yang baik gitu. Jadi fungsinya ini bisa kita pakai langsung ya, ini fungsi sudah bawaan dari SQL-nya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang logical comparison atau perbandingan lagi ya, perbandingan logika dan precedence-nya ya, precedence atau mana yang akan dikerjakan duluan. Ya, untuk yang pertama ini kita akan belajar logical comparison dan precedence rules. Langsung aja. Sebenarnya ini kalian seharusnya sudah paham atau sudah mengerti lah, atau sering melakukannya ini atau menerima kasus-kasus semacam ini. Jadi ini akan sering ditemui ketika kita melakukan pemrograman, terutama kalau kita misalkan menggunakan yang namanya if ya dalam pemrograman, atau mau pakai switch case di Java atau di C++ ada seperti itu. Ini juga sebenarnya sama ya, di dalam SQL atau di dalam kita membuat SQL statement gitu, kita bisa memberikan yang namanya logical condition ya, yang biasanya itu akan mengkombinasikan dua atau lebih ya, sebenarnya combines two component. Jadi ada dua hal yang dibandingkan, kemudian nanti hasilnya itu akan dilihat nilai kebenarannya ya. Kalau N, ada yang namanya N, ada OR dan sebagainya, itu kalian seharusnya sudah familiar lah ya. Jadi hasilnya nanti itu akan tergantung dari overall result. Overall result itu maksudnya ya gabungannya dari tabel kebenarannya. Jadi kalau misalkan N ya, yang dan itu akan bernilai true kalau kedua kondisinya juga bernilai true. Oke ya, samalah kayak waktu matematika diskrit juga ya. Jadi kalau kena N harus dua-duanya benar dulu baru hasilnya true. Sebaliknya dengan OR akan bernilai true kalau either condition. Either itu berarti salah satu aja bernilai true, berarti OR ini juga akan mengembalikan nilai true. Nah, kalau not ini berarti negasi ya, kebalikannya aja. Jadi kalau dia akan bernilai true kalau kondisinya itu bernilai salah ya. Jadi dibalik, kalau salah jadi true, kalau true jadi false. Itu yang not ya. Nah, jadi logical operator ini juga bisa dipakai di dalam
SQL gitu. Oke, jadi contohnya seperti ini. Nah, biasanya operator ini akan muncul di dalam where clause. Oke, jadi sebenarnya video sebelumnya juga pernah aku pakai dan jelaskan. Kalian seharusnya juga sudah ngerti lah ya. Jadi di sini di dalam ini aku akan zoom lagi. Jadi di dalam SQL statement ini ada dua kondisi yang dibandingkan, yaitu ini kondisi yang pertama, departemen ID lebih besar dari 50 dan ada salary lebih besar dari 12.000. Itu kondisi yang kedua. Jadi ada dua kondisi di sini. Nah, nanti datanya yang muncul di sini ini yang keduanya ini bernilai true karena di sini menggunakan logical operator AND. Ya, jadi di sini karena pakai AND, makanya dua-duanya ini harus bernilai true sehingga nanti hasilnya di sini juga harus bernilai true. Kita lihat aja punya King, departemen ID lebih besar dari 50. Benar ya, ini 90. Kemudian salary-nya di sini 24.000, yaitu nilai yang sebenarnya di atas dari 12.000. Jadi nilainya ini juga bernilai true. Nah, sehingga King ini keduanya karena bernilai true, makanya dimunculkan sebagai hasil atau resultnya. Begitu juga dengan yang lainnya ya. Ini Kocar, di sini 17.000, sorry. Di sini 90 sama ini juga 17.000. Ini juga bernilai benar semua. Nah, makanya hasilnya ini ya seperti ini. Ya. Pokoknya kalau pakai AND itu harus keduanya bernilai benar. Oke, kemudian ini N yang lainnya ya. Ya, sebenarnya konsepnya sama. Ini juga ada dua kondisi yang hire date-nya di atas 1 Januari 98 dan job ID-nya like SA. Oke, like ini juga pakai buat karakter persen gitu ya. Jadi ya inilah yang benar gitu. Pokoknya nanti yang muncul di dalam result ini yang keduanya bernilai benar gitu. Itu yang AND operator. Jadi aku nggak perlu contohkan lagi ya, karena kan seharusnya kalian sudah mengerti ya. Oke, nah ini adalah contoh yang OR. Oke, jadi contohnya di sini ada location ID sama dengan 2500 dan manager ID sama dengan 124. Oke, jadi ini menggunakan OR ya. Kita lihat data yang hasilnya. Oke, di sini manager ID sama dengan 124 benar. Tetapi location ID seharusnya kan 2500, tapi di sini 1500. Ya, ini salah. Tapi karena di sini menggunakan OR, jadi salah satu saja benar akan muncul di dalam hasilnya. Nah, di sini kebetulan yang shipping ini manager ID-nya benar, yaitu 124. Kemudian yang location ID di sini walaupun salah, tapi tetap muncul karena manager ID-nya sudah benar. Kebalikannya dengan sales, ini manager ID-nya salah, ya. Tetapi location ID-nya benar, yaitu 2500. Sehingga hasil dari SQL statement yang ini adalah dua ini. Ya, itu yang OR. Oke, kemudian kalau not, ya not itu berarti negasi atau kebalikannya. Nah, ini di sini not-nya ini digabungkan dengan in. Ya. Jadi kalau ini kan berarti yang 1700 dan 1800. Tetapi karena ada not di sini berarti yang selain 1700 dan 1800. Ya, makanya di sini hasilnya 1500, 1400 dan 2500 ya. Hasilnya yang selain dari in-nya ini ya, karena ini kan pakai not. Ya, kebalikannya gitu. Nah, berikutnya adalah precedence atau urutan untuk melakukan eksekusi SQL statement gitu ya. Nah, jadi misalkan ada semacam ini SQL statement ya. Di sini ada proses concatenation di sini.
Oke. Kemudian di sini ada proses perkalian juga. Ada proses pemberian nama alias. Kemudian di dalam where ada in di sini. Ada in, kemudian kena n lagi. Ya, ada n, kemudian ada like. Ada like di sini. Kemudian ada or dan ada like lagi. Oke, ya. Jadi sebenarnya kalau kalian perhatikan, sebuah SQL statement itu gampang kok, tinggal dipecah-pecah gitu aja melihatnya, nanti langsung kelihatan ya. Mana perintah-perintahnya seperti apa, bagaimana itu kayak tadi aku contohkan tuh bisa langsung kelihatan ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari SQL yang kompleks gitu ya. Jadi dia akan mengeksekusi banyak hal di sana. Nah, kalian ingat-ingat aja aturannya. Jadi urutan proses pengerjaan SQL statement itu selalu seperti ini. Ya, dari 1 sampai 8 ini. Jadi yang paling pertama dikerjakan itu adalah proses aritmatika. Oke, jadi kalau misalkan di SQL sebelumnya ini, kalau ada proses aritmatika itu akan dikerjakan terlebih dahulu. Jadi ya, salary kali 1,05 ini akan dikerjakan terlebih dahulu. Nah, proses aritmatika ini juga ada urutannya ya. Kemarin aku juga sudah jelaskan. Ya, pokoknya yang pertama dikerjakan itu adalah proses aritmatikanya dulu. Kemudian urutan kedua itu adalah proses concat. Ya, proses concat itu akan dikerjakan setelah aritmatika. Jadi pertama dikerjakan adalah salary kalikan 1,05 dulu. Kemudian ini proses concat ini akan dikerjakan selanjutnya. Ya, jelas ya. Itu order yang kedua atau urutan kedua. Urutan ketiga itu adalah proses comparison ya. Lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, dan tidak sama dengan. Oke, di sini kebetulan nggak ada, jadi ya udah di skip. Nah, kemudian yang keempat itu adalah is null atau is not null, like, dan in. Oke, itu keempat. Jadi setelah itu semua tadi in dia akan kerjakan dulu, berarti ini, dan like ya, like ini di sini ada like, di sini ada like akan dikerjakan. Kalau tidak ada kurung, yang dikerjakan selalu yang paling kiri dulu, gitu. Kalau tidak ada kurung, kerjakan yang kiri dulu. Ya, jadi paling kiri berarti in dulu, kemudian like, dan like lagi. Kemudian yang kelima itu adalah between. Nah, di SQL statement sebelumnya nggak ada between ya, jadi nggak ada. Kemudian yang keenam itu adalah not. Ya, di sini not nggak ada juga, jadi di skip. Tapi dia kalau ada pun dia akan kerjakan order ke-6. Kemudian yang ke-7 and, dan ke-8 or. Yang ke-7 and, jadi dia akan kerjakan yang and dulu, berarti yang ini dulu. Nah, hasilnya ini true atau false akan di or dengan yang last name ini. Ya, dengan statement yang kedua. Jadi departemen ini statement 1 akan di end dengan yang ini dulu. Oke, hasilnya true atau false akan di or dengan yang last name ini. Ya. Oke, jadi yang ke-7 and, yang ke-8 or. Ya. Nah, ini adalah proses eksekusi SQL statement. Ya, urutannya seperti ini. Jadi kalau ada sebuah SQL statement, kalau kalian bayangkan SQL itu bekerjanya atau server Oracle mengeksekusinya seperti apa, dia tinggal ikut urutan ini aja. Ya, perlu kalian hafalkan ini ya supaya kalian bisa ngerti nanti kira-kira outputnya seperti apa gitu ya. Ingat-ingat aja, aku ulangi lagi. Order yang pertama itu proses aritmatika. Proses order kedua itu adalah proses concat kalau ada. Kemudian yang ketiga itu adalah comparison. Comparisonnya yang lebih kecil sama dengan, lebih besar, dan tidak sama dengan. Kemudian yang keempat itu adalah is null atau is not null. Kemudian like atau in dan not in. Ya.
kemudian yang kelima itu adalah between atau not between, kemudian 6 itu not saja, 7 itu and, ke-8 itu or, ya. Ini di materinya juga sudah disebutkan bahwa ini adalah important concept to remember. Jadi kalian harus benar-benar ingat ini. Oke, kemudian ini adalah contoh lainnya ya. Ya kalian bisa bayangkan aja, pelajari aja nih. Ya, yang jelas tinggal ikuti konsep yang tadi aku sudah ajarkan. Oke, jadi kira-kira seperti itu untuk yang section pertama. Kita sudah tahu bahwa ada yang namanya and, or, dan not, ya, logical comparison ini, yang dia akan membandingkan dua kondisi, kemudian nanti akan dicek nilai kebenarannya itu true atau false gitu. Selain itu kita juga sudah belajar tambahan tentang precedent rules atau aturannya itu sebenarnya SQL eksekusinya itu akan mengikuti sebuah urutan. Nah, kita sudah tahu tadi urutannya dari 1 sampai ke 8. Oke, itu untuk yang subsection 1. Berikutnya kita akan masuk ke subsection yang kedua, yaitu ya kita akan belajar yang namanya sorting atau sebuah klausa baru nanti ini kita akan belajar, yaitu order by. Ya, untuk yang subsection kedua ini kita akan belajar tentang sorting row atau sorting atau mengurutkan baris yang dihasilkan dari SQL statement kita gitu ya. Jadi ini sebenarnya kita sehari-hari itu sudah sering melakukan ya, ini kita mengurutkan, misalkan kita menata buku urut abjad gitu, atau daftar mahasiswa itu urut NIM-nya kayak gitu. Nah, itu sebenarnya by nature atau secara tidak sadar itu sebenarnya kita sering melakukan ini gitu ya. Nah, di dalam SQL itu kita akan menggunakan klausa order by ini untuk membuat data yang muncul nanti atau hasil data select yang kita buat itu diurutkan gitu ya. Jadi kalau mau ditulis kira-kira nanti jadinya seperti ini. Jadi misalkan aku select bintang gini aja, from employee. Nah, ini klausa 1, klausa 2, klausa 3. Nah, klausa keempat adalah order by. Langsung tulis saja order by. Misalkan mau diurutkan dari first name-nya. Gini ya. Oke, jadi ini adalah klausa baru, yaitu order by. Kemudian kita sebutkan nama kolomnya di sini. Ya, mau diurutkan berdasarkan apa? Nama kolomnya. Oke. Kemudian misalkan kita eksekusi ini, kita akan lihat hasilnya. Sorry, commission ini S-nya harusnya 2 ya. Oke, ulangi lagi. Ya. Oke, jadi ini aku coba urutkan itu berdasarkan dari first name-nya. Ya, jadi dari kolom first name. Kalau kita lihat di sini first name-nya ini kan dari awal tuh D, berikutnya adalah E, ya, J, kemudian KL. Ya, ini sesuai abjad ya, atau seperti kalau kalian buka kamus gitu, urutan abjadnya ya. Hasilnya itu sesuai dengan urutan abjad. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana order by ini bekerja gitu ya. Jadi sebenarnya aku akan jelaskan dulu sifat-sifat dari order by ini ya. Jadi yang pertama itu default sortingnya itu selalu ascending, itu secara default. Jadi kalau kita tulis semacam ini ya berarti akan disorting secara default, yaitu ascending. Kalau kita mau rubah ini menjadi descending, itu tinggal tambahkan DESC aja ya. Kalau kalian ingat kemarin describe juga DESC, tapi kalau DESC ini ada di dalam klausa order by, otomatis dia maksudnya adalah descending gitu ya. Tapi kalau kalian nggak tulis apa-apa, berarti dia akan pakai default, yaitu ascending.
Jadi kalau datanya itu numerik, itu akan ditampilkan dari yang paling kecil ke paling besar. Ya, dari yang paling kecil ke paling besar. Kemudian kalau tanggal itu dari yang duluan atau earliest yang duluan. Kemudian kalau karakter value itu akan disusun secara alphabetical order atau seperti yang aku sudah contohkan di sini tadi, sesuai abjadnya, urutan abjadnya ya. Yang paling pertama pasti A, B, C, D, E dan seterusnya ya. Itu. Kemudian kalau ada nilai yang 0 ya, kalau pakai ascending ini dia akan ditampilkan terakhir. Oke, jadi 0 ini akan diletakkan di paling akhir kalau ascending. Kebalikannya kalau descending berarti dia akan ditaruh di pertama. Ya, kebalikannya. Jadi kalau ascending 0 ini akan ditaruh paling belakang. Kecuali kita pakai namanya nulls first. Ya, itu berarti nanti secara otomatis ya nulnya akan muncul duluan daripada non nulnya. Ya, jadi nullsnya akan dimunculkan terlebih dahulu. Oke, nah itu order by gitu ya. Di sini ada contohnya pakai higher date. Oke, kalau kita mau lihat juga, kita mau coba bisa saja, misalkan where-nya ini aku hapus saja. Oke, kemudian order by-nya ini kita akan lihat dari higher date. Sorry. Ya, jadi ini tanggalnya ini akan urut juga ya, dari yang duluan nih, dari awal nih 97, berikutnya 2002, Juni 2002, September 2002, 21 September 2004 dan seterusnya ya. Jadi ini higher date-nya kalau di order by ya, order by ini selalu memilih salah satu kolom ya. Salah satu atau sebenarnya nanti bisa lebih dari satu kolom. Tapi kita lihat order by itu selalu mengambil satu buah kolom di sini, ya minimal satu. Yang digunakan patokannya itu untuk melakukan sortingnya itu. Kalau mau dipakai descending ya tinggal pakai DSC gini aja ya. Ya jadi dibalik ya. Yang paling pertama muncul di sini adalah yang 2015. Kemudian semakin ke bawah 2014 dan seterusnya gitu, jadi dibalik ya. Kalau kalian nggak tulis DSC ini berarti dia secara otomatis pakai default yaitu ascending. Oke, itu order by. Kemudian nah order by ini berbeda dengan where ya, jadi dia bisa menggunakan alias sebagai patokannya, jadi dia bisa pakai aliasnya ini. Oke, kalau supaya lebih jelas aku akan coba buat ya, aku buat sama ini aja lah, select last name higher date as date started. Oke, seperti ini. From employees order by. Nah, ininya aku ganti dengan nama aliasnya. Oke, ingat ya, ini jangan lupa kalau untuk value-value semacam ini sifatnya case sensitive. Jadi jangan sampai salah case-nya. Oke, nah bisa dilakukan ya, bisa jalan ya. Jadi order by ini bisa pakai kolom yang alias, beda dengan where kemarin. Kalau where itu nggak bisa pakai yang alias gitu ya. Oke, itu perbedaan antara where dengan order by. Tapi intinya adalah order by itu bisa pakai kolom yang alias gitu ya, nama aliasnya gitu. Kemudian
proses sorting juga bisa dilakukan meskipun datanya itu tidak muncul. Jadi contohnya di sini akan menampilkan employee ID dan first name saja. Oke, aku akan buat ini misalkan employee ID, first name. Kemudian order by-nya ini bukan dari kedua kolom ini, tapi misalkan pakai last name. Ya, pastikan juga ini tapi masih ada di dalam satu tabel yang sama gitu ya. Ini juga sebenarnya bisa dilakukan. Oke, ya tidak error ya, jadi tetap muncul hasilnya karena order by memungkinkan gitu, asalkan kolom yang dipakai di sini memang masih ada atau benar-benar ada di dalam tabelnya. Ya, jadi kolom last name ini harus benar-benar ada di dalam tabel employees-nya ini. Walaupun dia tidak dimunculkan, tapi dia bisa dijadikan patokan untuk melakukan sorting order by-nya gitu. Oke, kemudian kalau kita mau lihat proses eksekusi sebuah select statement, ya, sebuah select statement itu ketika akan dieksekusi di dalam database, yang paling pertama dia lihat itu adalah from-nya dulu sebenarnya. Jadi from clause-nya ini dia akan lihat dulu. Setelah lihat from-nya, jadi kan dia sudah tahu tabelnya, kemudian dia akan melakukan cek where-nya dulu. Jadi yang pertama dia akan cek from, kemudian dia akan cek where clause. Jadi yang mana baris yang akan dimunculkan. Setelah itu baru dia akan eksekusi select clause-nya. Kolom mana yang akan ditampilkan. Jadi yang pertama tabel apa dulu yang akan diambil, kemudian baris mana saja yang akan diambil, kemudian kolom mana saja yang diambil. Setelah itu baru yang terakhir adalah order by. Ya, diurutkan sesuai dengan perintah order by ini. Oke, jadi sebenarnya eksekusi urutan atau urutan dari proses select statement tuh ya seperti ini. Gini ya. Oke, kemudian order by ini juga sebenarnya bisa digunakan untuk melakukan sorting multiple kolom atau 2 kolom atau lebih gitu ya. Jadi contohnya ini misalkan departemen ID, aku buat sama seperti contoh aja ya, departemen ID dan apa ini dipakai last name. Oke, nah order by-nya ini akan diurutkan berdasarkan departemen ID dan last name gini. Jadi yang dipakai untuk melakukan order by juga 2 gitu ya. Oke, sekarang kita akan coba lihat. Ya, jadi seperti ini. Jadi departemen ID-nya ini kan diurutkan dulu. Ya, 10, 10, 10. 10. Ada sebenarnya ada 4 yang nilainya 10. Nah, nanti setelah ini diurutkan, kemudian dia akan ngecek nama di sini. Ya, dia akan urutkan juga namanya berdasarkan alfabet. Ya, yang pertama departemen ID dulu diurutkan, berikutnya akan dia urutkan untuk last name-nya. Ya, jadi urut abjad di sini. Sehingga outputnya ya kira-kira seperti ini. Gitu. Jadi intinya adalah proses sortingnya ini bisa lebih dari 1 kolom. Ya, kayak yang tadi aku contohkan tuh ada 10 sekian departemen ID yang 10. Nah, di sini ada 20 ya, 20 yang beberapa ini. Kemudian nanti dia akan masukkan di sini. Kemudian untuk menentukan mana yang atas, mana yang di bawah ini dia akan lihat lagi dari last name-nya. Sehingga di sini F dan H ini Vi dan Harstein yang akan muncul duluan adalah Vi, karena F itu kan secara alfabet itu muncul lebih dulu daripada H. Oke, jadi order by bisa digunakan untuk melakukan sorting dan didasarkan dari beberapa kolom gitu. Oke,
Jadi kira-kira untuk subsection yang kedua seperti itu, ya kita sudah belajar satu klausa baru lagi, yaitu klausa order by. Ya. Nah, kalau kita belajar order by, kita pasti akan tahu atau kenal dengan apa itu ascending dan apa itu descending ya. Jadi proses pengurutannya itu seperti apa? Urut dari kecil menjadi besar, kalau dari angka, atau urut dari besar jadi kecil kayak gitu ya. Itu ascending dan descendingnya. Kemudian kita tadi juga sudah belajar sedikit dengan order of execution. Jadi sebenarnya SQL itu akan dieksekusi itu ada urutannya, enggak semua langsung dikerjakan bersama, itu enggak. Sebenarnya ada urutannya sehingga nanti database-nya itu enggak kebingungan untuk mencari data gitu ya. Tadi kita sudah lihat bahwa untuk melakukan eksekusi sebuah SQL statement yang pertama dicari itu adalah from-nya. Kalau dari select statement ya, select SQL statement itu yang pertama itu from-nya. Kemudian yang kedua itu adalah where-nya. Yang ketiga adalah select-nya. Yang keempat adalah order by ya. Kira-kira begitu saja. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke materi yang ketiga, yaitu tentang introduction to function. Jadi nanti di section keempat kita akan belajar function. Nah, ini pengantarnya dulu gitu ya. Ya, untuk fungsi sendiri di dalam SQL itu langsung aja, ini ada dua jenis ya fungsi di dalam SQL ini, yaitu ada yang sifatnya itu, nah ini single row function, dan ada yang namanya multiple row function. Oke, jadi Oracle itu punya dua jenis fungsi ya. Yang single row itu cirinya seperti ini. Jadi setiap input yang masuk, ini aku zoom aja ya. Oke. Nah, input yang masuk itu satu baris. Ketika kena yang namanya single row function, itu akan menghasilkan satu baris juga. Oke. Jadi ciri-cirinya single row itu atau single row function itu input satu masuk ke dalam function menghasilkan satu output. Input satu, function, outputnya satu. Nah, berbeda dengan yang multiple row ya, multiple row. Sesuai dengan namanya, multiple row ini inputnya itu ada satu atau lebih. Ya, di sini contohnya ada 3. Ya, yang jelas intinya adalah lebih dari satu ya. Lebih dari satu baris sebagai input. Di sini hanya 3. Dan nanti akan menghasilkan satu output. Oke, jadi perbedaannya seperti itu ya. Single row menerima satu input menghasilkan satu output. Multiple row menerima banyak input menghasilkan satu output. Nah, ini nanti akan dibahas lebih detail fungsi-fungsinya atau tiap fungsinya ini di section keempat gitu ya. Jadi ini penjelasannya seperti itu. Jadi aku ulangi lagi, single row itu satu input menghasilkan satu output. Kalau multiple row itu banyak input satu output saja gitu. Nah, di dalam SQL single row function ini nanti akan banyak ya tipe-tipenya ya. Ada yang dipakai untuk dalam tipe data yang date ya, ada yang tipe data number, tipe data karakter, tipe data general, atau bisa melakukan conversion atau melakukan perubahan. Nah, itu semua disebut dengan single row function. Jadi single row function ini sebenarnya jenisnya banyak banget ya, banyak, dan banyak hal bisa diterapkan di atau fungsi-fungsinya ini diterapkan di banyak hal ini ya gitu. Kemudian ya, ini single row-nya kira-kira sebagai gambarannya. Jadi kalau misalkan kita kenakan sebuah tabel dengan 12 baris ya, kita kenakan satu buah tabel yang jumlahnya 12 baris dengan single row function,
Nanti kita juga akan mendapat hasil yang sama ya, 12 sebagai hasil dari proses fungsinya itu. Ya. Jadi kalau ada 12 baris ya akan menghasilkan 12 output atau 12 keluaran yang jumlahnya pasti sama dengan inputnya. Itu kalau yang single row. Oke, jadi secara garis besar atau in summary, single row itu akan memanipulasi data item ya. Jadi nanti datanya ini bisa berubah ya. Misalkan aja datanya itu huruf kecil semua berubah menjadi huruf besar semua. Nah kayak gitu tuh ya, misalkan seperti itu. Jadi data yang semula itu berubah. Kemudian nih, accept argument and return one value ya, sama. Dia akan menerima satu buah argumen dan nanti akan mengembalikan nilai, satu buah nilai. Gitu. Kemudian bisa melakukan modifikasi tipe data. Ini sampai return one result per row, satu hasil dalam satu baris. Kemudian ini juga sama lah konsepnya. Kemudian can be nested ya, karena masukkan satu baris dan satu output bisa dengan mudah dilakukan nested gitu ya. Nested itu berarti ada function di dalam function gitu ya. Nanti kita lebih jelas lagi lihat kalau kita sudah mulai belajar atau melihat contoh-contohnya. Kita yang jelas ini yang single row kira-kira sifatnya seperti ini. Nah, kemudian untuk multiple row function ya, itu sesuai dengan namanya tadi akan menerima banyak input. Contoh fungsi-fungsinya misalkan adalah max atau min atau average ya, sama seperti fungsi-fungsi di dalam Excel ya. Max itu kan berarti akan mencari nilai terbesar, berarti dia akan menerima input itu beberapa data pasti, sehingga nanti dari beberapa data itu akan menghasilkan satu nilai yang memang paling besar. Atau min sebaliknya berarti yang paling kecil. Kalau average berarti akan menerima data banyak, kemudian dia akan melakukan perhitungan rata-rata dari data itu. Nah itu contohnya seperti itu ya. Seharusnya kalian sudah harus bisa membedakan mana yang single row dan mana multiple row ya. Jelas kalian tinggal lihat aja bagian inputnya bagaimana gitu. Oke, nah nanti lebih jelasnya atau contoh-contohnya kita akan belajar di section selanjutnya. Oke, jadi kira-kira seperti itu saja dulu video kita hari ini tentang logical comparison. Kemudian ini ada introduction lah, pengenalan tentang fungsi. Kemudian kita tadi juga sudah belajar sorting ya, sorting dengan menggunakan klausa order by. Oke, aku rasa cukup sampai di sini dulu video kita hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.